Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pendengar, pagi hari ini kita adalah bagian dari orang-orang yang diberikan kesempatan dibangunkan kembali oleh Allah, dan setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di surau, di masjid, di musola, kita sekarang sudah bersiap akan bertolabul ilmi bersama guru kita yang sudah hadir di studio, Ustadz Nasuha SEMSY dari Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon. Kita akan langsung sapa guru kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah berapa purnama kita nggak ketemu? Pagi ini kita akan hadirkan sebuah kajian mengenai sistem kewarisan sebelum Islam. Nah, selama ini yang kita pelajari yang setelah ada Islam gitu ya, Pak Ustadz ya. Sekarang kita akan belajar ini dulu tuh bagaimana ya apa namanya sistem kewarisannya. Kita akan dengarkan dulu pendengar tausiah, atau di sesi pertama kita dengarkan dulu tausiah dari guru kita, dan bersiap nanti yang ingin bergabung 0231 849 3259 ya, atau WhatsApp atau SMS 081 324 951 935. Pagi hari ini kami sedang siaran langsung di YouTube channel RRI Cirebon. Anda juga bisa meninggalkan pesan di situ, nanti saya akan baca untuk Anda. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, kanal inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan curahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah, yakni thalabul ilmi melalui Religi Pagi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ziyadatul ilmi, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya tanggal 10 November 2021, saya akan menyampaikan tentang sistem kewarisan sebelum Islam. Para pendengar dimanapun berada, bagi yang memiliki buku tentang belajar ilmu waris praktis, cepat dan tepat, silakan dibuka di halaman 8. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada pertemuan atau edisi pada pertemuan yang lalu, kaitannya dengan sistem kewarisan sebelum Islam.
di mana sistem kewarisan sebelum Islam ini dipengaruhi oleh sosial kebudayaan saat zaman dulu, atau istilah lain adalah di zaman jahiliyah, di mana kebiasaan masyarakat di sana dalam hal kewarisan ataupun pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggalnya itu ada beberapa sistem. Di mana yang pertama adalah sistem pertalian kekerabatan terbatas. Artinya saling mewarisi antara satu dengan yang lain, antara orang yang meninggal dunia dengan yang masih hidup. Ini hanya yang mendapatkan adalah anak laki-laki yang kuat, yang gagah perkasa, yang mampu memanggul senjata. Sedangkan anak yang masih kecil ataupun anak perempuan tidak dapat hak sama sekali. Jadi hubungan pertalian darah hanya terbatas gitu. Sebabnya apa? Karena zaman jahiliyah atau zaman sebelum Islam datang itu sering terjadi peperangan antara satu suku dengan suku yang lain. Untuk mempertahankan suku tersebut, maka anak laki-lakilah yang mampu memanggul senjata dan mampu berperang. Sebagai konsekuensi logisnya, maka yang dapat hak waris saat waktu zaman dulu adalah anak laki-laki yang kuat, gagah perkasa, yang mampu memanggul senjata dan mampu berperang untuk mempertahankan suku kabilahnya. Inilah yang terjadi pada zaman jahiliyah atau sebelum Islam datang. Kemudian yang kedua, sistem kewarisan sebelum Islam itu adalah karena ada janji prastia, di mana janji ini saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya walaupun berbeda keturunannya. Apa tujuannya? Adalah untuk memperkuat suku tersebut. Mungkin wajarlah ketika suku itu lemah, kemudian ada orang lain masuk, maka dibuatlah perjanjian. Disinilah saling mewarisi antara satu dengan yang lain walaupun beda keturunan. Hanya sebatas ada perjanjian kesetia kawanan. Di sini saya sampaikan kata-kata di antara perjanjiannya ini adalah darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu. Kamu mewarisi hartaku, aku mewarisi hartamu. Kamu dituntut darahmu karena aku, dan aku dituntut darahku karena kamu, dan diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawaku. Aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawaku. Jelas sekali perjanjian ini mengikat antara satu dengan yang lain. Dan perjanjian ini tidak hanya satu dua orang saja, bisa antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Artinya untuk memperkuat keberadaan suku tersebut atau memperkuat diri pribadi orang tersebut. Sehingga terjadi ketika ada perlawanan, maka teman yang telah mengikat perjanjian itulah membantunya. Sebagai konsekuensinya ketika orang itu meninggal dunia, maka orang itu dapat hak waris atas perjanjian tersebut. Namun hak yang dia dapat itu dalam perjanjian itu hanya 1/6 saja dari aset yang dia miliki orang yang meninggal dunia tersebut. Dan itu didahulukan sebelum ahli waris yang lainnya. Inilah sistem kewarisan sebelum Islam. Kemudian sistem kewarisan sebelum Islam yang ketiga, karena ada pengangkatan anak ataupun adopsi. Ternyata adopsi ini adalah salah satu di antara tradisi jahiliyah. Pengangkatan anak ini merupakan perbuatan hukum yang lazim atau biasa dilaksanakan sebelum Islam. Status anak angkat bahkan disamakan dengan status anak kandungnya. Karena statusnya sama, maka saling mewarisi antara anak angkat dengan ayah angkatnya. Ini sistem kewarisan zaman jahiliyah tersebut. Bahkan menurut sejarah bahwa Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Rasul telah mengangkat anak yang bernama Zaid bin Harisah.
yakni seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Sehingga para sahabat menganggap sebagai anak kandungnya Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Maka mereka memanggilnya dengan sebutan yang berbeda. Aslinya adalah Zaid bin Harithah, karena kebiasaan mengangkat anak kemudian disebutlah namanya diganti, Harithahnya diganti dengan Muhammad, Zaid bin Muhammad. Inilah masyarakat tradisi zaman jahiliyah saat waktu itu, kaitannya kaitannya dengan sistem kewarisan sebelum Islam. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga adopsi ataupun pengangkatan anak sebenarnya itu adalah hanya untuk membantu dan memperlakukan mereka sebagai saudara, sebagai manifestasi prinsip tolong-menolong dalam satu dengan yang lainnya. Tidak terlalu berlebihan gitu maksudnya. Karena akibat dari ada pangkat anak sehingga binnya itu diganti, itu tidak boleh. Kalau sekarang seumpama ini membuat akta kakak ya, kartu keluarga yang aslinya dia anak angkat kemudian diganti binnya, itu tidak boleh. Karena sebabnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menganulir hal kebiasaan zaman jahiliyah dulu, dan termasuk Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi dan rasul itu juga mengangkat anak. Turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tidak mengetahui ayahnya, maka panggillah mereka sebagai memanggil saudara-saudaramu seagama dan maula-maula atau orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu. Dipertegas surat Al-Ahzab ayat 40-nya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para pendengar RRI Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ayat ini mengkanter atau membatasi kaitannya dengan adopsi. Artinya kita jangan jangan berlebihan untuk mengangkat anak ini, sehingga karena akibat dari berlebihan itu binnya diganti. Gitu. Kalaupun tujuan semata-mata hanya menolong itu boleh, tapi kalau sampai mengganti nama orang tua kandungnya itu tidak boleh. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan perbedaan antara kewarisan sebelum Islam dengan kewarisan sebelum Islam setelah Islam itu, maka kita mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi. Itulah kejadian dulu, sekarang berbeda. Bahkan sekarang ini hak antara satu dengan yang lain ahli waris itu saling mewarisi. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu anak kecil tidak dapat, apalagi perempuan tidak dapat. Ketika orang tua melahirkan seorang perempuan, maka menjadi aib. Akibatnya dikubur secara hidup-hidup. Itu zaman dulu. Namun sekarang berbeda. Semua anak dapat hak waris dari orang tua kandungnya ataupun kerabat familinya. Demikian mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita melaksanakan dialog interaktif. Silakan, Mas.
Baik, alhamdulillah sudah kita dengarkan tausiah pagi hari ini, dan kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 0231-849-3259. Kita buka untuk Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Muhammad Subhan. Iya, Bunda Indra. Iya. Silahkan Bunda Indra. Assalamualaikum, Ustadz Nasuhafaki yang selalu bersemangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam Hari Pahlawan. Ya, nah, Hari Pahlawan. Harus semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang-orang yang mendapat pahala, semoga kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat pahala ya. Amin. Amin ya Allah. Iya, kalau mengenai pembagian waris ini, sebelum ada Islam lalu sesudah Islam, saya jadi ingin bertanya Pak Nasuhafaki, bagaimana pembagian waris pada masa pandemi ini, di mana orang berjatuhan dengan ya begitu, ingin pencerahan dari Ustadz. Terima kasih pula Bung Subhan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Indra di Pelayangan. Mungkin yang lain ada yang ingin bergabung juga, kita tunggu di 0231-849-3259. Juga terima kasih untuk yang sedang nonton di YouTube ya. Ini ada beberapa yang terus setia dari tadi. Kita sambil jawab aja Pak Ustadz, silahkan. Oke, terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur. Sehat selalu, mudah-mudahan kita semua sama di Air Studio juga. Amin. Kaitannya dengan bagaimana pembagian harta waris di masa pandemi. Nah, ini saya sampaikan. Ternyata pada musim PPKM darurat dulu, kejadian satu keluarga itu dalam satu hari, bahkan itu informasi di daerah saya di sana di kampung itu 2 kali meninggal dunia satu keluarga, orang tua sama anak itu loh. Di hari yang sama ya. Di hari yang sama itu. Atau di daerah yang lain dalam waktu singkat ya beda 2-3 hari bahkan 1 minggu itu kejadian dalam satu keluarga. Mungkin tanggal 1-nya anaknya dulu, kemudian tanggal 10-nya orang tuanya. Itu kejadian. Berarti ini hubungannya dengan masa pandemi ini. Iya. Bagaimana sistem kewarisan masa pandemi ini? Tetap kita mengedepankan syariah dalam artian siapa yang lebih dulu meninggal. Itu yang dibagi duluan. Iya. Karena dalam salah satu sistem kewarisan Islam ini ada namanya sistem munasakhoh. Artinya sistem munasakhoh ini membagi harta waris dalam waktu yang sama, tetapi orang yang meninggal dulunya 2 orang itu dalam waktu berbeda. Contoh tadi saya sampaikan, anaknya meninggal pada tanggal 1 sumpama. Tanggal 1 bulan apa berarti pandemi itu? Bulan Agustus ya. Bulan Agustus, bulan Juli ya. Kemudian ayahnya meninggal dunia pada tanggal 10 Juli. Nah, berarti antara anak sama ayah kan saling mewarisi. Iya. Karena sebab keturunan, karena nasabiah. Kemudian dalam waktu pembagiannya itu dalam waktu yang sama gitu loh. Yang jelas, ingat saya sampaikan juga setiap saat, ini dalam pembagian waris ini segerakan untuk dibagi. Jangan ditunda-tunda gitu loh. Maka kalau minimal pembagian waris ini, kalau yang meninggal dunia suami, maka pembagiannya itu setelah 4 bulan 10 hari. Sebabnya apa dilihat itu karena dari masa iddahnya istri tinggal oleh suami itu 4 bulan 10 hari. Jangan 1 minggu meninggal langsung dibagi, jangan. Gitu loh. Jangan terlalu lama, 1 tahun jangan. Gitu loh. Toh yang dibagi hanya milik orang yang meninggal saja gitu. Kalau sekiranya meninggal istri, maka setelah ngatus bahasa Jawanya, setelah peringatan mengenang 100 hari meninggalnya orang tersebut itu. Nah, ini sebetulnya tidak ada ketentuan ya. Ini paling cepat lah gitu loh. Adapun tadi anak meninggal lebih dulu daripada orang tua, maka dibagi waris miliknya anak dulu. Walaupun orang tua meninggal dunia, seakan-akan saat itu masih hidup karena bersifat membagi gitu.
Karena ketika anak meninggal dunia, orang tua kandung dapat hak waris, gitu. Di samping anaknya sendiri, gitu loh. Nah, contoh seumpama anak yang meninggal dunia itu sudah keluarga, punya istri, kemudian punya anak, anaknya 3, Tata, Toto, Titi kata Buddha Indra itu loh. Di samping itu orang tua kandungnya yang masih hidup saat itu karena belum sempat membagi waris, maka ayahnya dapat hak juga. Istri dapat 1/8. Ketiga anak laki perempuannya dapat asobah bil khair. Kemudian ayahnya dapat 1/6. Itu surat An-Nisa ayat 11 gitu loh. Selesai dibagi milik anaknya dan orang tua dapat tadi ya, dapat 1/6. Ternyata kemudian orang tuanya meninggal dunia 10 hari setelahnya. Maka ketika 10 hari setelah meninggal dunia kemudian dibagi waris dalam waktu yang sama tadi ya, atau istilahnya sistem munasakhoh, maka anak yang tadi juga dapat hak waris. Sebabnya apa? Anak dengan orang tua, apakah ada istilah mantan kira-kira? Nggak ada. Tetap dia dapat hak. Nanti haknya dia itu diberikan kepada anaknya. Sebagai apa? Sebagai ahli waris pengganti. Nah, gitu. Jadi sistem kewarisan masa pandemi itulah yang saya sampaikan ini. Sebetulnya sudah ada judulnya, nanti saya akan sampaikan itu loh. Tapi sudah kadung disebut luar ini biasa. Pembukaannya lah. Ya, Bu Indra, mudah-mudahan terjawab ya. Ini ada yang masuk lagi, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Wah, terputus. Dicoba kembali, silakan di 02318493259 yang ingin bergabung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Pak Madali. Pak Madali ya? Iya, Plumbon ya. Oke. Silakan Pak Madali. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya soal suami istri yang berpisah, belum cerai. Nah, kira-kira 8 bulan baru cerai. Nah, apakah suami itu yang berpisah 8 bulan itu harus menanggung lah nafkahnya itu yang 8 bulan itu atau tidak? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bung Subhan. Baik, sama-sama Pak Madali. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Madali sudah masuk di 02318493259. Silakan Pak Ustaz. Oke, terima kasih Pak Madali di Plumbon sana, sehat selalu di sana. Kaitnya dengan suami istri itu istilahnya sebelum bercerai itu ada pisah ranjang ya. Pisah ranjangnya tadi 8 bulan. Karena cerainya setelah 8 bulan. 8 bulan. Ya, gimana? Selama 8 bulan itu masih punya tanggungan untuk menafkahi. Sebetulnya dalam hal menafkahi antara suami istri itu zohiron wa batinan. Zohirnya tentang nafkah untuk memberikan makan dan minum, batinnya adalah memberi sesuatu yang luar biasa, kan gitu. Nah, kadang-kadang kalau sudah menjadi hubungan tidak sinkron ataupun tidak harmonis lagi, ini kadang-kadang kan pisah ranjang itu kadang-kadang eng-engan tersebut itu jauh di sana, jauh di sini kan. Tapi bagaimana untuk nafkah? Tetap juga nafkah ini salah satu kewajiban seorang suami pada istri. Nah, menjadikan alasan juga ketika 8 bulan berturut-turut tidak menafkahi, ini sebagai landasan untuk cerai juga sebetulnya. Cuma tadi Pak Madali tidak menyampaikan siapa yang menggugatnya. Biasanya kan dalam perceraian kan ada yang tergugat dan ada yang digugat. Gitu masalahnya. Ketika emang talak itu hak seorang suami sebetulnya, tapi boleh jadi istri pun menggugat cerai. Salah satu di antara sebabnya itu karena tidak memberi nafkah. Kan dalam pernikahan kan setelah menikah kan ada sekot taklik talak kan gitu loh. Ada perjanjian. Ada perjanjian. Yang biasa dibacakan oleh suami ya. Suami setelah menikah kan gitu loh. Nah, ternyata ketika si suami itu melanggar perjanjian itu dengan otomatis akan jatuhlah talaknya. Nah, dengan catatan ada yang yaitu seorang istrinya dengan alasan itulah gitu loh.
Nah, jadi jadikan alasan ketika dia tidak memberi nafkah, apalagi sudah lebih dari 6 bulan ini. Apa tadi? 8 bulan 8 kan? bulan, Nah, ya. berarti jelas itu memenuhi syarat kan gitu loh. Walaupun keputusan ada di pengadilan nanti. Apakah dikabulkan gugatan cerai itu atau tidak gitu loh. Yang jelas selama itu masih ikatan perjanjian pernikahan itu tetap punya kewajiban untuk menafkahi. Nah, entah nafkah lahir ataupun nafkah batin. Karena akibat dari tidak menafkahi ini sebagai alasan untuk menggugat seorang istri suami tadi itulah. Nah, kalau seandainya yang menggugat ini suami, apalagi kan itu tetap punya kewajiban. Bahkan ketika cerai pun, maka suami pun punya penanggung jawab untuk menafkahi sampai masa iddah. Iddahnya kan ada 3, ada 2 karena cerai mati mah nggak ada masalah ya. Iddahnya ada 2 yang masih hidup nih suaminya. Nah, ini kalau cerainya itu karena biasa haid, itu salah satu quru. Bisa dimaknani salah satu adalah 3 kali haid atau 3 kali sucian. Namun umumnya biasanya 3 kali haid biasanya. Kalau sucian nanti enggak haid nanti lama banget itu loh. Jadi lebih cenderung 3 kali haid. Atau standarnya itu 3 bulan lah gitu. Kemudian kalau seandainya dicerai saat waktu hamil, maka iddahnya kan sampai melahirkan. Nah, di situ. Nah, sampai melahirkan ataupun 3 kali haid itulah masih tanggung jawab seorang mantan suami kepada istrinya. Nah, di situ. Jadi kembali pertanyaan, masih ada tanggungan, tetap mendapat tanggungan dari seorang suami kepada istrinya. Namun kadang-kadang karena sudah eng-engan ataupun tidak sepaham lagi, boro-boro dikasih gitu loh, ngobrol aja susah. Iya ya. Dan ini sebagai alasan juga untuk mengajukan ke pengadilan, sehingga pengadilan itu kuat untuk memutuskan perceraian mereka ya. Ya, demikian. Baik, Pak Mandali, insya Allah sudah terjawab. Silakan untuk yang ingin bergabung kembali pagi hari ini. Topik kita mengenai pembagian waris sebelum Islam ini. Mungkin ada yang ingin juga ditanyakan di 0231 849 3259. Waktu kita masih panjang ya, silakan digunakan kembali. Juga yang menonton di YouTube, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan yang sama di dalamnya. Silahkan Anda kirimkan melalui YouTube, nanti kita akan bacakan. Baik, di sebelum Islam datang ada benar-benar ini diskriminasi sekali bagi mereka yang dianggap lemah ya, Pak Ustadz ya. Bagaimana perempuan-perempuan di sana yang tidak ada kesempatan memanggul senjata misalnya, ya sudahlah, kamu nggak usah dikasih harta peninggalan gitu ya. Nah itu berarti sampai datangnya Nabi Muhammad atau bagaimana Pak Ustadz berubahnya? Ya, jadi sebetulnya human right istilahnya hak asasi manusia ya. Itu ada di Islam sebetulnya, bukan dari Amerika sebetulnya. Ini diskriminatif saat zaman jahiliyah kan di counter ketika Islam datang kan gitu. Nah, apalagi seorang perempuan konon katanya aib menurut mereka. Nah, akhirnya secara kewarisan dia tidak dapat, bahkan ketika ada seorang ibu melahirkan seorang perempuan jadi aib, kemudian dikubur hidup-hidup. Ada sebagian kecil anak perempuan yang dilahirkan itu dibiarkan hidup, itu kelasnya kelas artis, artinya orang yang cantik gitu loh. Dan itu sebagai apa? Sebagai pemuas hawa nafsu dari kaum laki-laki itu loh. Jadi sangat diskriminatif banget itu. Namun setelah Islam hadir, Rasulullah SAW mendapatkan wahyunya, kemudian luar biasa mengangkat harkat derajat seorang wanita. Salah satu di antara buktinya al-jannatu tahta aqdamin ummat. Itulah. Artinya surga ada di telapak kaki seorang ibu. Kemudian ditanya, siapa orang yang paling kami hormati? Jawabnya, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi yang keempatnya baru ayahmu. Artinya di sini mengangkat harkat derajat seorang wanita itu ketika Islam hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah saat itu. Nah itu. Jadi alhamdulillah human right itu digagas oleh Islam.
Ya. konsep-konsepnya jelas itu loh. Ya gitu. Ya demikian. Baik. Kita ke WhatsApp dari Mama Ririn ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pahlawan. Pak Ustadz, saya Mama Ririn mau bertanya. Kalau anak dari hasil nikah siri, apakah bila ayahnya meninggal mendapatkan warisan? Apakah masih bisa memakai bin atau binti dengan ayahnya di belakang namanya? Dan bila menikah nanti, apakah ayahnya yang sah ya untuk menjadi wali? Mohon penjelasannya, terima kasih dan sukses selalu untuk Pak Ustadz Mas Subhan. Wassalam. Mama Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini masalah pernikahan siri. Sebaiknya kita menghindari yang namanya pernikahan siri. Karena akibat dari pernikahan siri itu lemah di mata hukum. Panglima tertinggi Indonesia adalah hukum. Itu kan gitu loh. Yang kedua, dampak negatifnya masalah pernikahan siri adalah anak-anak keturunannya. Tidak bisa untuk membuat akte kelahiran. Kalaupun bisa, itu hanya anak seorang ibu gitu loh. Jadi nasabnya hanya ibunya saja, ayahnya tidak. Ini secara hukum ya, secara hukum positif, hukum Indonesia gitu. Nah, akibat dari itulah maka dalam hal kewarisan pun itu sangat lemah. Kalaupun pembagiannya secara keluargaan dipandu oleh seorang kiai mungkin dapat. Tapi bila ada salah satu di antara keluarga ahli waris itu tidak mengizinkan ataupun tidak mengakuinya, maka bisa saja keluarga yang lainnya itu akan mengadu di depan pengadilan. Iya. Nah, secara hukum mereka lebih kuat ya? Ya, secara hukum dia lebih kuat. Betul. Sedangkan yang tidak punya akte pernikahan itu lemah. Iya. Maka tidak dianggaplah sebagai ahli waris. Karena tidak dianggap sebagai ahli waris, maka tidak dapat hak waris dari ayah kandungnya yang meninggal dunia. Istilahnya itu ayah kandung ini ayah biologis katanya. Iya. Karena saya pernah membagi waris tentang mengenai anak angkat. Iya. Nah, waktu tahun 2016-an. Iya. Jauh itu di Jawa Tengah itu loh. Nah, istilahnya itu ayah biologis, orang tua biologis itulah. Jadi karena secara hukum tidak kuat itulah. Itu yang pertama. Kemudian kaitannya dengan masalah perwalian. Perwalian pun lemah di mata hukum. Sebabnya apa? Karena secara hukum negaranya tidak kuat. Itulah. Dan binnya bagaimana? Bin kalau akte kelahiran itu tidak boleh dicantumkan anak orang tua kandungnya. Iya. Kalau di lain itu ya mangga-mangga saja. Sama akibat meninggal dunia binnya disebut. Asal itu adalah benar-benar ayahnya. Ayahnya, iya. Tapi secara administrasi negaranya itu tidak bisa. Gitu. Padahal kalau secara agama coba kita kesampingkan dulu yang undang-undang ya, Pak Ustadz, sebenarnya boleh ya? Ya boleh. Tapi ya itu masalahnya kan kita ada undang-undang ya, itu aja ya. Orang kan tidak sama persepsinya, terutama orang yang merasa dirugikan kan gitu. Yaitu mana dirugikan ketika poligami. Betul. Yang dirugikan siapa? Anak-anaknya dari hasil pernikahan yang sah istri pertama kan gitu loh. Betul. Nah di situ. Iya. Nah, setiap poligami kan orang tua pertama ataupun ibu pertama kan, istri pertama kan tidak terima sebetulnya. Iya. Dan apalagi anak-anaknya kan gitu loh. Dan dia mencari keadilannya, justible-nya ke pengadilan. Oke, baik. Ini ada yang ingin bergabung lagi. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Pak? Saya Ahmad Fauzi dari Garut. Garut, Pak Ahmad Fauzi. Silakan Pak Ahmad Fauzi. Ya, Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya kalau memang saya sedikit melenceng dari tema Pak Ustadz. Begini, berkaitan dengan situasi sekarang terjadi sebagai macam musibah ya, kebanjiran dan longsor dan sebagainya. Sedangkan di sana kan Allah sudah memberikan kepada umatnya, janganlah engkau merusak di muka bumi ini, gitu kan. Nah sekarang begini, sedangkan oleh dengan tangan Mesir yang serakah itu kan, alam lautan dirusak, maka terjadilah banjir, bandang dan longsor, perumahan-perumahan bisa sebab. Jadi musibah itu
katakanlah datang dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz tentang keserakahan manusia seperti itu, yang justru alam itu harus dilestarikan, kan alam, silakan dirusak oleh manusia itu sendiri. Terjadilah musibah, maka musibah itu mungkin dibikin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana menurut Pak Ustadz tentang hal itu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ahmad Fauzi di Garut. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Kita ini harus menjaga kelestarian lingkungan, itu harus. Apalagi singkupnya masalah alam. Iya. Allah telah berfirman, "Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lidziqhum ba'dhum ba'd." Di situ jelas sekali. Telah nampak kerusakan di darat maupun di bumi, di darat maupun di laut, akibat dari keserakahan manusia. Kasabat aydin nas itu keserakahan manusia. Di situ. Nah, bagaimana kalau demikian? Kalau masalah orang yang berbuat, maka dia dapat dosa besar dong, ataupun mendapat titel fasik lah. Orang yang sudah rusak. Nah, kita disuruh oleh Allah dan Rasul, dalam hadisnya juga jelas, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya kan? Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat kepada manusia yang lain. Berarti antara Al-Quran dengan hadis Nabi itu bertolak belakang. Satu sisi kita harus berbuat baik, sisi lain kita tidak boleh membuat kerusakan, keonaran dan seterusnya. Maka akibat dari kerusakan itu akan akibatnya dirasakan oleh semua manusia. Longsor gara-gara hutan-hutan ditebangi, kan gitu. Kemudian banjir juga sama, itu loh. Drainase airnya itu sangat sempit akibat dari pembangunan tanpa melihat dari keadaan setempat, terutama di kota-kota besar kan gitu loh. Sehingga drainase airnya itu tidak ada, infiltrasi airnya pun sangat sempit banget, itu loh. Maka kita mengajak kepada umat manusia secara umum, bukan hanya umat Islam, untuk berbuat baik, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Banyak ayat-ayatnya tentang mengenai kita jangan sampai berbuat rusak, tapi kita harus berbuat manfaat. Di situ jelas sekali. Adapun kaitannya dengan punishment-nya, Allah yang mengurusinya. Karena satu sama lain tidak boleh menjustis itu. Tapi kita tetap mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap harus. Itulah. Ketika ada orang menebang hutan liar, ya kita harus memberikan informasi, jangan, nah gitulah. Nah, karena kita ini menjaga, melestarikan lingkungan ini sangat berat kalau kita diam saja. Ya, demikian. Baik, Pak Ahmad Fauzi, insyaallah sudah terjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Maman ini ya. Jadi suaranya ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Silakan Pak Maman. Atas kesempatannya. Ada beberapa masalah nih. Menyikapi masalah hukum dalam agama, itu tadi saya mengarahnya kepada substansi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Mas Suha ya. Iya. Kemudian kalau saya mau melihat dari redaksinya Pak. Jadi ada substansi, ada redaksi. Nah, penceramah atau orang banyak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru pada saat berbicara. Contoh, ya Allah ampunilah orang tua saya dari segala dosa. Itu pernyataan yang benar. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, ya Allah ampunilah dosa orang tua saya, itu pernyataan yang keliru. Karena dosa tidak pernah minta diampuni. Yang kedua, terima kasih atas penghargaan yang sebesar-besarnya, atau terima kasih atas pemberian yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih itu bukan besar kecil, tapi ketulusan hati. Sampaikanlah yang setulus-tulusnya. Ada lagi dalam pernyataan pembagian waris, mendapatkan uang 1,5 juta. Yang dimaksud adalah 1,5 juta. Itu pun pernyataan yang salah.
harusnya 1,5 juta. Karena 1,5 juta itu 500. Ini dari segi redaksi Pak Ustadz. Ya. Saya menyampaikan dari segi linguistik atau etimologi. Ya. Kaitan dengan masalah hukum. Kalau redaksinya tadi benar, maka kalau substansinya benar, maka redaksinya pun harus benar. Jadi kedua-duanya seimbang. Itu masukan dari saya. Yang kedua, ini ada masalah kasus di keluarga. Orang tuanya sudah meninggal, ibu bapaknya, anaknya 5. Yeah. Nah, yang 4 ini menuntut warisan rumah. Yang 4, yang 1 bertahan, itu tetap bertahan sampai tidak terjadi proses pembagian waris. Yeah. Saya sarankan yang 1 orang itu, kamu tuh mengalah, karena posisinya 4:1. Yeah. Nah, prosesnya bagaimana? Kaitan dengan masalah harga sesuai dengan hukum di masyarakat. Yeah. Adatnya seperti itu atau bagaimana lah begitu. Silakan nanti dipertimbangkan oleh keluarga. Nah, yang kedua saya sarankan dibeli oleh kamu, oleh 1 orang itu yang bertahan. Artinya disusuki. Mohon tanggapan Pak Ustadz, pernyataan saya ini yang kedua ini, yang masalah kasus ini, apakah benar atau bagaimana? Mohon diluruskan. Terima kasih. Mohon maaf, untuk mengenai linguistik redaksi itu bukan mengenai saya sampaikan ya. Gimana Pak? Ini saya klarifikasi juga. Ini masalah substansi maupun redaksi kaitannya dengan saya apa bukan? Bukan. Oh iya, bukan. Terima kasih. Barangkali saya salah juga, mohon maaf. Karena saya bukan ahli bahasa masalahnya gitu loh. Ya kita sama-sama Pak untuk memperbaiki semua posisi dari. Tapi bukan saya ya, bukan ini. Iya, bukan Pak. Saya terputus. Ya. Baik. Kaitannya dengan masalah 4 anak segera untuk diwarisi, 1 anak yang mempertahankan. Iya. Ya. Bisa jawab ya? Silakan. Ini kaitannya dengan anak ya. Kalau anaknya 5 ini pasti semua ingin hak yang sama dan mendapatkan segeranya. Gitu loh. Makanya saya sering menyampaikan di perkuliahan juga, ada dosa yang tidak disengaja kadang-kadang. Di antara dosa sengaja itu ketika orang tua meninggal dunia, taruh tadi 5 anak tadi, yang 4-nya sudah berumah tangga sebetulnya semuanya, punya anak keturunan, punya rumah semua gitu loh. Tapi ada salah satu anak yang menempati rumah karena tidak punya rumah lain. Gitu loh. Nah, kalau tidak segera dibagi, ini anak-anak yang lainnya, taruhlah dianji nggak masalah mungkin. Tapi ini sisinya kanan kirinya nih. Ya ini siapa? Istri-istrinya ini kadang-kadang kan gitu. Artinya tetap kita harus dibagi untuk menghindari dosa yang tidak disengaja itu. Segerakan untuk dibagi dan karena hak yang sama. Adapun kaitannya dengan aset itu kalau bisa jangan dijual. Artinya harus hanya sekedar untuk dinilai rupiah dan kemudian hasil rupiah itulah dibagi waris. Nah, di saat ada orang salah satu di antara 5 itu bisa mampu membayarnya, itu lebih bagus gitu loh. Makanya dalam kewarisan Islam ini khusus saya ketika waktu saat bagi itu harganya bukan harga jual beli, tapi harga keluarga. Toh ini adalah yang susah bukan anak-anaknya, yang susah adalah orang tuanya, gitu loh. Kita itu given sifatnya harus menerima. Bagaimana harga itu? Ambil yang paling murahnya itu di harga NJOP, harga tidak boleh melebihi dari harga pasaran tersebut. Seumpama di NJOP itu tercatat harga pemerintah biasanya ya, atau di pajak itu 1 rumah dan tanah itu nilainya 300 juta, agak besar sih masalahnya seumpama. Sedangkan di tempat tersebut harga pasarannya itu sampai 700 juta. Maka rembuk musyawarah tidak boleh melebihi 700, tidak boleh kurang dari 300. Muncul kesepakatannya itu 500 seumpama. Dari kelima anak ini menyetujuinya. Nah, itu namanya harga keluarga. Karena kita ini yang susah adalah orang tua. Untung orang tua meninggal dunia meninggalkan harta waris. Karena tidak sedikit bahkan banyak orang tua meninggal dunia meninggalkan hutang.
Nah, disinilah untuk harus kita menyadari demikian. Kalaupun kita ini tidak rencana memiliki itu, kemudian jangan ambisi harganya mahal, jangan. Ingat, itulah adik kita yang tidak punya rumah gitu loh. Artinya ketika anak yang menempati rumah itu ingin menyusuki, itu tidak terlalu berat. Toh ini yang susah bukan kita, bukan anak, tapi orang tua. Maka dalam pembagian waris ini harganya bukan harga jual beli, tetapi harga keluarga. Itu. Jadi tetap segerakan untuk dibagi. Jangan anak yang terakhir atau menempati rumah ini mempertahankan, jangan. Nah, karena ingat, pembagian waris adalah bukti cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Kasihan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kasihan orang yang banyak jasanya kepada kita. Segerakan untuk dibagi. Nah, dengan porsinya tentunya sesuai dengan syariat Islam. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Jangan dibagi rata. Kecuali kalau laki semua, nah itu dibagi rata. Ya, gitu. Bedanya antara laki perempuan harus beda. Ini adalah prinsip utama. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Ini adalah prinsip utama itu. Tapi di masyarakat persoalan laki perempuan itu menjadi persoalan, menjadi barang tabu. Bagi rata. Bagi rata jangan. aja. Karena ada janji dan ancamannya. An-Nisa ayat 11-13 tentang ayat 11-12 tentang mengenai bagian-bagiannya, 13 janjinya, 14-nya punishment-nya. Jangan sampai terkena punishment dari Allah. Jangan sampai. Kalau perempuan semua, Pak Ustadz? Kalau perempuan semua dapat 2/3. Artinya ada sisa pasti. Sisanya kepada siapa? Kepada saudara kandungnya, ayahnya dia. Atau ayah saudara kandungnya dari ibunya dia. Nah, gitu. Karena anaknya perempuan semua. Sebabnya apa? Perempuan semua hanya dapat 2/3. Ingat, ketika mau menikah, siapa walinya? Otomatis saudara-saudaranya dari ayahnya, gitu ya, atau dari ibunya. Jadi ini ada kolerasi dengan hubungan hukum pernikahan. Nah, jadi ketika tapi kalau anaknya laki semua, saudara kandung tidak dapat. Sebabnya apa? Ketika anak laki menikah tidak butuh wali. Dia bisa nikah sendiri. Iya kan gitu. Ya, itulah hubungannya antara hukum kewarisan dengan hukum pernikahan di Baik. Pak Ustadz, sayang sekali waktunya sudah habis. Ini untuk menutup acara ini mungkin masih ada hal yang ingin disampaikan terakhir. Silakan. Para pendengar dimanapun berada, jadi ayo kita bersama-sama untuk belajar mendalami tentang ilmu waris. Dan alhamdulillah sejak bulan September hingga berikutnya kita step by step tentang mengenai buku panduan yang saya miliki ini. Ya, ini buku panduannya. Maka bagi yang belum memilikinya, silakan kontak kami lewat Japri saja ke 085 314 450 193. Artinya di saat butuh, karena ini tidak dijual bebas, mohon maaf, karena saya merasa bertanggung jawab, khawatir kalau jual bebas nanti tidak paham, nanti ribut gitu loh. Jadi saya bertanggung jawab sehingga tidak jual bebas, tidak di Gramedia tidak ada dan seterusnya. Maka silakan, dan ini insya Allah akan istiqomah untuk menyampaikan yang masalah waris. Demikian dan mudah-mudahan kita bermanfaat semua dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian religi pagi untuk pagi hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Kita doakan Pak Ustadz tetap diberikan kesehatan sehingga di waktu mendatang, hari Rabu mendatang bisa bersama kita kembali. Dan pendengar, segera kami akhiri religi pagi untuk pagi hari ini. Kita tutup dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai religi pagi di Pro 1 RRI Cirebon.